Chapter 111, Parti Pahlawan mengambil jalan memutar karena kebaikan hero Himmel. Mereka mengawal kereta kuda seorang pedagang. Hayter sedikit mengeluh karena lagi-lagi harus melewati jalan memutar. Himmel meminta maaf ke Frieren karena ia tidak tega menolak permintaan pedagang yang terlihat kesusahan. Frieren menganggap itu tidak apa-apa karena ia tidak buru-buru dan dia tahu betapa berbahayanya jalan di dataran tinggi utara dan menganggap kalau pekerjaan mengawal adalah pekerjaan yang pada akhirnya harus dilakukan seseorang. Himmel terkejut dengan kepedulian Frieren dan Frieren melanjutkan perkataannya dan mengatakan kalau aku sih akan abaikan. Himmel tersenyum karena Frieren dari masa depan ternyata tidak berubah. Hayter lalu bertanya ke Frieren apakah ia masih bertualang di masa depan. Frieren menjawab iya, lalu Hayter melanjutkan menanyakan tujuan Frieren bertualang dan apakah Frieren memiliki rekan. Frieren mengatakan kalau dia tak bisa menjawab karena tak tahu pengaruh yang bisa ditimbulkan di masa depan dari pertanyaan tersebut. Tapi Frieren memberitahu kalau Aizen dan Hayter telah melakukan pekerjaan yang bagus dalam hidupnya. Himmel dengan wajah antusias dan kesan kekanak-kanakan juga bertanya bagaimana dengannya. Frieren hanya menjawab kalau Himmel di masa depan adalah pemberi semangat. Himmel lalu mengatakan kalau tidak sia-sia ia membuat patung dengan berbagai pose. Ia juga menambahkan kalau ia akan membuat patung yang sangat sempurna untuk meninggalkan keindahannya ke generasi berikutnya. Lalu Hayter merasakan firasat buruk. Frieren dengan deteksi mananya mengatakan kalau sekelompok monster datang. Himmel lalu mengeluarkan pedangnya dan menginstruksikan untuk bersiap bertarung. Monster yang secara fisik mirip serigala tapi bertubuh goblin muncul. Mereka datang sebagai kelompok. Hayter memerintahkan pedagang untuk masuk dan bersembunyi ke dalam gerobak. Mereka semua lalu mulai menyerang tapi tidak berefek apa-apa. Mereka terkejut dengan cara bertempur monster-monster ini. Mereka bertarung dalam dua barisan. Barisan pertama membawa perisai dan pedang dan bertugas melindungi bagian belakang yang membawa panah dan melakukan serangan jarak jauh. Hayter berkomentar kalau mereka pasti mempelajari ini dari manusia, dan karena inilah monster di dataran tinggi utara sangat merepotkan. Himmel mulai memimpin, memerintahkan Frieren untuk melakukan support, lalu meminta Hayter mengarahkan kereta ke belakang. Hayter segera berlari dan monster itu melakukan serangan kejutan mencoba menyerang Hayter yang sekarang ada di belakang. Frieren dan Himmel tidak sempat untuk bereaksi menyelamatkan Hayter, namun secara tiba-tiba Aizen melompat di depan monster-monster itu menjadi perisai hidup untuk Hayter. Semua serangan monster mengenainya, namun pedang dan tombak para monster itu patah akibat kerasnya tubuh Aizen. Aizen memberitahu Himmel untuk menyerahkan bagian belakang kepadanya. Himmel terkagum karena seperti biasa ketahanan Aizen seperti monster. Himmel membiarkan Aizen dan Hayter mengatasi pertempuran di belakang, dan ia bersama Frieren di bagian depan. Pertempuran tak berlangsung lama dan cukup mudah bagi parti pahlawan. Dalam waktu singkat mereka mengalahkan monster-monster tersebut. Setelahnya panel berganti, mereka telah sampai di tempat tujuan pedagang tanpa ada yang terluka. Setelah berpisah dengan pedagang, mereka saling memuji dan menyemangati. Dan itu membuat Frieren sedikit bergidik geli dengan sikap kekanak-kanakan partinya. Frieren hanya mengatakan, seperti inilah parti pahlawan. Chapter 112 melanjutkan prequel Parti Pahlawan. Mereka telah melewati sebuah desa dan kembali tidak menemukan informasi mengenai monumen Dewi. Mereka melanjutkan perjalanan dan saat beristirahat, Frieren kembali meminta maaf. Himmel bilang, tidak apa-apa, begini juga cukup menyenangkan. Hayter menyela dan bilang, karena kau suka jalan-jalan kan? Himmel tersipu malu dan bercanda dengan mengatakan, aku tidak bisa memberimu apapun, meskipun kau memujiku. Padahal Hayter kan tidak memujinya. Mereka lalu melanjutkan pembahasan mengenai masalah Frieren. Mereka tidak menyangka, setelah sejauh ini tidak menemukan informasi apapun mengenai monumen Dewi. Hal ini tidak lepas dari monumen Dewi yang merupakan peninggalan zaman mitologi, yang mana tidak ada informasi apapun yang tertinggal dan jika ada, semua orang sudah pasti dapat menguraikan sihir Dewi. Himmel berandai-andai, seandainya saja ada dokumen yang tersisa. Frieren berpendapat kalau kertas tidak akan bertahan lama jika tidak dirawat. Ia membandingkannya dengan kitab sihir berharga miliknya yang banyak rusak karena ini. Yang lainnya hanya tersenyum dengan argumen Frieren karena hanya dia yang tidak bisa merawat barang berharganya dan bukunya rusak karena ia tidak pernah merawatnya. Hayter lalu mengatakan kalau mungkin saja akan ada sebuah petunjuk dari perpustakaan biara. Menurutnya manuskrip adalah bagian dari pelatihan pendeta. Pendeta pemula biasanya dilatih dengan menyalin dokumen-dokumen tua agar peninggalan zaman terdahulu dapat tersampaikan di masa depan. Sayangnya biara tidak seperti gereja yang mudah ditemukan. Biara biasanya jauh dari pemukiman manusia dan akan sedikit sulit untuk menemukannya. Himmel lalu mengajak semuanya untuk menelusuri ulang dan mencoba untuk bertanya ke tiap gereja tentang keberadaan sebuah biara. Singkat cerita, mereka mendatangi sebuah biara dan pendeta di sana mengatakan sebuah lokasi biara. Namun biara yang dimaksud sangat sulit untuk dijangkau. Mereka lalu menuju
menuju lokasi biara yang dimaksudkan. Setelah sampai, semuanya terkejut karena tempat biara sangat ekstrim. Biara itu berada di tebing yang curam. Hayter menyatakan kalau itu adalah untuk pelatihan, orang akan menjadi mandiri di kondisi ekstrim dan kemiskinan. Tapi kupikir tidak ada yang sampai se-ekstrim ini. Himmel bertanya ke Frieren apakah ia dapat menggunakan sihir terbang, dan Frieren menjawab kalau ia tidak boleh terlihat oleh orang lain saat terbang. Himmel lalu memutuskan untuk mencapai biara tersebut dengan memanjat. Mereka lalu berjalan menuju kaki tebing, tapi bukan hanya tebingnya yang ekstrim, jalan ke sana juga cukup berbahaya. Mereka bahkan sudah kelelahan sebelum mencapai kaki tebing. Setelah sampai di kaki tebing, Himmel terlihat sangat bahagia memandangi jalan yang hanya terdiri dari tebing. Ia merasa sangat tertantang dan tidak sabar untuk memulai memanjat. Ia lalu meminta Eisen menjelaskan jalur yang akan dilewati. Sementara itu, Hayter tampak sedikit frustasi. Frieren berkata kepadanya kalau kelihatannya Himmel sangat bahagia. Hayter menjelaskan kalau Himmel sudah seperti ini sejak dahulu, ia selalu menikmati setiap yang dihadapinya. Frieren tampak tertarik dengan kata dari dulu. Hayter lalu memulai menceritakan tentang Himmel kecil. Hayter dan Himmel sudah bersama sejak kecil. Menurut Hayter, Himmel sejak dulu adalah orang yang berterus terang dan dia adalah kebalikannya. Himmel selalu mewujudkan apa yang Hayter anggap mustahil. Hayter juga mengungkapkan kalau sebagian dari dirinya saat ini menganggap mengalahkan Raja Iblis adalah sesuatu yang mustahil. Tapi Himmel mungkin saja bisa mengalahkan Raja Iblis. Dan sebagai penutup, Hayter mengatakan bagaimanapun aku akan terus mengikuti Himmel. Meski aku tidak percaya pada diriku sendiri, aku akan terus mempercayai pahlawan Himmel. Singkat cerita, mereka telah berada di dalam biara, selesai membaca semua buku, dan pada akhirnya tidak menemukan apapun. Namun Himmel dengan semangat mengajak semuanya terus mencari.